Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore juga Pak. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil, ada Pak Tukimin, ada Pak Hari, ada Pak Sukirman. Kemudian ada tim media SMK Negeri 1 Percut Setuan. Ada pengurus OSIS Kes 6 dan Ananda sekalian audiens. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Pengurus yang lama mana? Nggak ada. Baik. Saya dari jauh-jauh hari sudah minta jadwal ini. Waktu di SMK 7 kemarin ikut nggak? SMA 7 ikut Kak. Kan saya ngomong saya pengen ketemu dengan OSIS. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu. Tujuannya itu yang pertama sekali saya pengen tahu program OSIS itu seperti apa. Kemudian dari pengurus lama itu apa yang sudah, apa yang belum berjalan. Gitu ya. Nyantai aja, nyantai. Jangan terlalu tegang kali. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada nggak orang tuanya yang alumni di sekolah ini? Alumni dari sini orang tuanya ada? Orang tua ayah atau ibu yang alumninya dari sini? Ada nggak? Nggak ada, sayang sekali. Kalau ada mungkin bisa buka sejarah. Kalau ada bisa mungkin kenalan dengan Bapak itu ya kan Pak? Oh, pasti kenal. Iya. Pasti kenal. Sejarahnya saya kan dulu di sini diangkat menjadi guru itu tahun mungkin belum pada lahir ini. Saya mulai jadi guru Januari 1992. Saya alumni dari Bandung tahun 91 Desember. Kakak kelas saya ada di sini. Pak Tukimin ini kakak kelas saya. Terus 93 saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi ada satu tahun 3 bulan itu saya menjadi guru apa namanya? Guru sosial. Guru sosial tanpa digaji. 94 kita pindah ke sini. Dulu gedungnya ini di Jalan STM nomor 12B. Sekarang yang SMK 3 Medan. 94 kita pindah ke sini. Saya guru listrik. Mengajar jurusan listrik. Seiring berkembangnya teknologi, tahun 93 November saya ada diklat ke Bandung. Waktu itu baru pertama keluar yang namanya komputer. Kemudian 94 saya ke 95 Agustus 95 itu saya diklat lagi ke Malang tentang komputer juga. Kembali dari sana saya beralih menjadi guru komputer. Makanya saya tanya tadi kalau ada orang tuanya yang alumni di sini, alumni tahun 95, 96, 97, 98, kemudian alumni 98 sampai 2001, pasti kenal dengan saya. Karena waktu itu semua jurusan ada mata pelajaran komputer. Dan satu-satunya saya gurunya, makanya pasti kenal kalau ada orang tuanya yang alumni di sini. Baik, saya pengennya itu yang mana yang pengurus lama? Di depan, boleh di depan sini, dekat Pak Tukimin. Ini ada 1-0.
Udah duduk aja. Nyantai aja. Ini kepala sekolahnya ini orangnya gaul loh ini. Gaul sekali. Dulu itu saya paling dekat dengan siswa. Saya dengan siswa beda umur hanya 1 tahun. 1 tahun saya lebih tua. Siswa saya kelas 2, kelas 3 ya, waktu itu kelas 3 namanya. Saya waktu itu umur 20, siswa saya umurnya 19. Jadi seperti teman aja. Saya sampai ditegur oleh wakil kepala sekolah karena dia lihat saya berjalan dengan siswa laki-laki loh ya, bukan perempuan, bukan siswa. Dia rangkul saya sambil berjalan karena tingginya sama gitu kan, usia juga terpaut hanya 1 tahun. Itu karena terlalu dekat dengan siswa saya ditegur. Nah, sekarang setelah saya menjadi kepala sekolah di sini, saya tuh pengen sih sebenarnya dekat dengan anak-anak gitu ya, dekat dengan siswa. Tapi ya waktu supaya sama-sama tahu ini artinya saya bukan membanggakan siapa saya gitu, tidak ya. Saya sudah dari Beringin, SMK Beringin, ada yang tahu SMK Beringin? Nah, SMK Beringin saya pertama kali menjadi kepala sekolah dan saya yang bangun. Kemudian SMK Tanjung Merawa 2015 sampai 2022 dan pulang lagi ke rumah. Rumahnya di sini memang. 2022 mudah-mudahan ya sampai pensiun di sini, mudah-mudahan. Sama Pak Kirman saya tetap koordinasi, tetap saya tanya bagaimana anak-anak, bagaimana OSIS, bagaimana Paskib, bagaimana dengan ekskul yang lain itu ya. Cuman saya tidak berani berjanji. Saya pengen ketemu sama mereka jam sekian hari ini gitu kan. Tidak berani. Terlalu kendala. Kemarin Pak Kirman sudah kasih info, Pak besok ada pelantikan dan pengukuhan OSIS, siap. Sampai hari ini saya belum punya jadwal gitu. Namun begitupun Pak Hari udah selalu standby. Di samping saya sebagai kepala SMK, kepala sekolah di sini, saya juga harus ikut memperhatikan sekolah-sekolah yang lain di Sumut karena ketua MKKS Provinsi Sumatera Utara. Gitu. Jadi berbagi-bagilah pemikirannya. Minggu yang lalu saya berangkat dari rumah pagi ya, Kamis pagi, pulangnya Sabtu sore. Padahal kegiatannya di Medan, aneh kan? Rumah saya di Medan, perginya Kamis pagi, pulangnya Sabtu sore. Ayo kemana itu? Keluar kota Pak? Enggak, Bukan. di Medan. Di Medan. Kamis pagi di Hotel Polonia, Kamis sore di Hotel Adi Mulia sampai hari Sabtu sore. Sampai anak saya tuh suruh antar baju karena nggak bisa pulang. Padahal dekat. Di Ponegoro ke saya rumah di Katamso, kan dekat itu ya. Tidak bisa pulang. Jadi artinya saya berharap Ananda sekalian sebagai ini ujung tombak loh. Saya anggap ini OSIS dan pengurus semuanya ini ujung tombak untuk turut serta mengkondusifkan situasi sekolah. Gitu ya. Jadi tidak perlu mana kepala sekolah itu juga perlu. Ada wakilnya 4, kajurnya ada 6, kabengnya ada 12. Nah, kesana aja. Kemudian wali kelasnya ada 73 ya, 75 apa 73? 75. Berikut nanti mungkin akan ada surat turunan yang dari kementerian. Setiap sekolah itu kan punya TPPK. Pernah dengar nggak? Sebelumnya pernah dengar Pak, cuman kurang tahu apa itu singkatannya. Tim penanganan pencegahan penanggulangan kekerasan kekerasan itu termasuk ada bully gitu ya. Jadi OSIS itu di mana-mana sekolah menjadi agen perubahan.
Jadi kalianlah ini nanti yang ngajak kawan-kawan supaya berbuat baik. Pernah saya sampaikan di upacara, di sekolah hanya ada satu organisasi, organisasi intrasekolah, itu OSIS. Tidak ada OKP di sekolah, nggak boleh. Benar tuh Pak. Kejadian tahun lalu, mungkin dengar semua, ada 10 orang yang kita keluarkan ya, 11 orang kita keluarkan. Sampai saya dengan Pak Kirman, Pak Tukimin, Pak Haid itu dipanggil ke Polsek. Saya disuruh melihat teman-teman kalian dalam sel, saya nggak mau. Karena saya sudah sedih melihat orang tuanya pada nangis. Melihat saya datang, orang tuanya pada nangis, gitu ya. Padahal sebelumnya kan kita sudah sampaikan tidak ada organisasi di sekolah ini kecuali OSIS. Ada undang-undangnya, ada di kementerian ada. Jadi kalaupun ada nanti di antara ini yang ikut di dalam organisasi luar itu tidak boleh dibawa ke sekolah. Ironisnya teman kalian yang 28 atau 18 itu yang terlibat. Ini dua kelompok. Kelompok A dari organisasi ini, kelompok B organisasi satu lagi. Organisasi ini berteman loh. Teman kalian ini di Laga terjadi tawuran, ribut gitu kan. Pada saat mereka tawuran, sepeda motornya hilang. Nah, anehnya dari kelompok yang A itu sepeda motornya hilang 2. Dari kelompok B sepeda motornya hilang 2. Nah, orang ini lagi sibuk berantem, sepeda motornya hilang. Itulah yang terjadi. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau masih status pelajar, belajar aja dulu. Saya dulu bandel. Mungkin Pak Tukimin tahu. Pak Tukimin ini teman saya dari dulu ini. Pak Nur Hadi tahu tuh, Pak Nur Hadi yang otong. Ada TKRO. Siapa? Ada TKRO kan? Nah, coba tanya Pak Nur Hadi, benar nggak sih kepala sekolah itu dulu bandel? Coba tanya. Dia tahu. Tapi bandel saya itu tidak merugikan orang lain, gitu ya. Kemudian kalau dulu kata orang ada bandel terarah gitu ya, kata orang. Bandel dalam aspek tertentu gitu ya kan Pak. Ya, itu salah satu contoh. Saya paling tidak senang dengan lihat orang yang sok-sokan. Ya kreak. Saya paling tidak suka itu. Sebandel-bandelnya saya, sekolah saya tidak tinggalkan. Dulu saya di sini guru termuda. Umur saya masih 20 tahun sudah guru. Itu tadi siswa saya ada yang usia 19. Saya kelahiran tahun 69. Tahun belajar mengajar itu saya tahun 90. Tahun 90 Januari saya sudah ngajar di sekolah kita ini. Masih semester 3. Usia saya masih 20 lebih sedikit lah. Di samping saya sebagai guru termuda, keaktifan saya itu ternyata diperhatikan oleh kepala sekolah. Saya pengen jadi guru setelah tamat dari kuliah. Sebelumnya tidak ada. Nah, sampai sekarang juga saya tidak punya cita-cita menjadi kepala sekolah. Tapi karena dipaksa. Oh, karena terpaksa Pak. Bener, swear, lillahi ta'ala. 2009 saya diancam oleh kepala dinas Pak Sopian. Masih 32. Kalau kau nggak mau, udah kau berhenti aja jadi guru. Itu dia. Akhirnya dibangunlah itu beringin. Disitulah pertama kali saya kepala sekolah. Karena dipaksa dan diancam itu ya. 96 saya tuh sudah tidak mengajar lagi. Artinya mengajar itu pun kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak, karena ditarik ke depan. Waktu itu situasi sekolah kita ini kacau balau gitu ya. Kacau balau.
Jadi saya ditarik oleh kepala sekolah ke depan untuk ikut membenahin, baik itu secara administrasi, kemudian juga sarprasnya. Itu mulai 96 saya sudah diajak kepala sekolah untuk satu ruangan dengan beliau di situ. Jadi setiap hari itu sampai malam kita menganalisis kondisi sekolah. Alhamdulillah tahun 97 kita dipilih oleh Kementerian Pendidikan jadi sekolah percontohan yang bekerja sama dengan Jerman. Oh, Jerman ya Pak. Itu 97 sampai 2002. Nah, sejak 97 itu saya menjadi pendamping expertnya Jerman. Kenapa? Agak lumayan bahasa Inggris saya, jangan ngiri ya, nganan aja. Iya Pak. Bahasa Inggris saya agak lumayan. Apa sih namanya itu? Yang TOEIC ya, TOEFL saya 425. Kecil kan? Enggak, harus 500. 425 TOEFL saya. Kalau TOEIC-nya ya 525. Hanya kan level TOEIC dengan TOEFL ini, TOEFL lebih tinggi ya. 5 tahun saya mendampingi si Jerman. Ya hasilnya sebenarnya jauh beda dengan kondisi sekarang gitu ya. Waktu masa-masa Jerman dulu sangat terkenal, alumninya itu oke. Bukan berarti sekarang tidak oke. Ya udah pastilah ya beda ya. Iya, betul, Pak. Zaman juga merubah sikap. Benar ya? Zaman juga merubah sikap. Pasti. Perkembangan teknologi juga. Mungkin banyak kali makan sosis, formalin gitu ya. Jadi anak-anak sekalian, terutama pengurus sosis, apa yang sudah dilaksanakan teman-temanmu yang KES 5 ya? Iya, KES 5 Pak. KES 6. Apa yang mereka sudah lakukan, analisis dulu. Sampai di mana nih tingkat ketercapaian tujuan tadi? Gitu loh. Masih kurang, ayo masukkan lagi. Tapi tidak meninggalkan kegiatan yang sudah dirancang untuk 2024. Gitu. Jadi bagi saja persentasenya, umpamanya yang mereka laksanakan itu masih 90% gitu kan ya. Enggak usah 100%. Enggak ada itu 100% tuh. 98, 97 begitu. Kalau 100% itu Tuhan. Ya. Nilai Tuhan itu. Sempurna itu. 98, 97, umpamanya masih 90, berarti masih 7% lagi yang harus dilanjutkan oleh pengurus yang baru yang 2024. Berikut yang tadi itu timnya Pak Kirman, tim TPPK itu, mereka ini harus dibikin SK, digabung dengan yang kita punya itu. Kan ada kita punya SK TPPK yang sudah diupload. Nah ini dimasukkan. Mereka ini di bidang agen perubahan. Agen perubahan ya Pak. Terus masing-masing mereka ini kan punya pembina ya. Bidang Punya, Pak. pendidikan siapa pembinanya, kemudian bela negara ada lagi, keagamaan, Berbangsa. apa lagi? Berbangsa Pak. Berbangsa. Kewirausahaan. Itu nanti ananda semua pengurus ini harus dekat dengan pembinanya. Iya Pak. Jangan hanya dengan Pak Kirman. Nah, nanti Pak Kirman pusing kalau dibebani semua. Iya sih. Padahal pembinanya ada gitu. Ya mungkin Pak Tukimin termasuk ikut, Pak Hari juga termasuk ke pembina gitu kan. Wakil kepala sekolah semua jadi pembina. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk diskusi, koordinasi gitu ya. Kalau umpamanya pada saat saya ada, umpamanya kan saya kalau datang ke sekolah tuh selalu di belakang, jarang saya di atas. Saya kalau nggak di mesin, TKR, bangunan, ini satu lagi ini elektronika, Oh, TEI. TI. Saya seringnya ke situ. Kalau umpamanya yang lain-lain belum dikunjungi, berarti sudah agak-agak lumayan tuh kondisinya. Bukan berarti yang dikunjungi ini kondisinya berantakan, tidak. Saya ingin itu di setiap jurusan apa yang diperlukan, seperti itu. Kemudian bagaimana
bagaimana suasana pada saat belajar mengajar. Mungkin ada guru yang berhalangan gitu ya. Iya, ada juga seperti sampai sekarang. Mungkin ada peralatan atau bahan praktek yang belum terpenuhi. Itu yang saya lihat. Saya paling pantang untuk mencari kesalahan orang, tidak pernah. Salah pun nanti kalian, saya senyum aja. Boleh tanya, ini saya hampir 2 tahun nggak pernah marah, nggak pernah kuat suara saya sama bapak-bapak wakil ini. Jadi harapannya itu kita bersinergi ya, Iya, kita bersinergi. Pak. Jadi program 2024, program KES 6 itu nanti saya akan minta ke Pak Kirman, boleh umpamanya nanti Boleh Pak. ada keinginan saya, masukkanlah program ini, gitu ya. Oh iya, Gitu bisa ya, tuh, Pak, boleh bisa. ya. Boleh. Jangan monoton. Program yang tahun lalu, lihat kira-kira apa nih yang mau kita kembangkan lagi, yang sudah ada gitu. Kalau program yang tahun lalu dilaksanakan tahun ini juga, itu kan itu aja monoton. Nggak ada pembaruan seperti itu. Harus begitu. Pembaruannya. Kalau dari yang lama, kira-kira yang belum itu apa? Ya. Hanya itu? Terus dari kegiatan ibadahnya gimana? FBI Pak. FBI ya. Itu kan yang dari agama Islam. Yang Kristiani? Kenapa? Kendalanya apa? Oh, gitu. Jadi gini, kalau Anda mau bikin kegiatan, silakan diajukan, gitu ya. Iya Pak. Mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi dan upayakan setiap kegiatan tidak membutuhkan biaya yang besar. Gitu. Iya. Kan ada ya, kegiatannya ini gaungnya wah gitu. Biayanya kecil. Ada kan? Ada, tidak sesuai dengan budget itu Pak. Nah, itu dia. Kalau terlalu besar, nanti yang kita antisipasi, pastilah ada yang nggak senang. Iya, betul. Enak kali OSIS itu bikin acara dibiayain sekolah, kami bikin nggak ada biayanya. Nah, pasti ada itu. Pasti. Jadi kedepannya itu silakan bikin acara. Artinya acara ini yang bermanfaat bagi Siswa siswa. SMK 1 seperti itu ya Pak. Kemudian juga upayakan kegiatan ini menarik minat Bapak Ibu guru. Oh iya benar. Karena bagaimanapun Bapak Ibu guru ini tidak akan mau berbuat sebelum dia melihat apa yang dilakukan oleh anaknya di luar pembelajarannya, Begitu. Karena mungkin jenuh atau lagi capek gurunya mau memberikan ide, dia ini udah nantilah kan gitu. Iya. Tetapi kalau dari Ananda duluan nih ide nih, mungkin disautin sama beliau. Ya mungkin saya juga udah pernah ini. Cara apa ya Pak Kirman, saya lupa. Ada anak-anak teman-teman kalian ngumpul gitu. Ya itu ngapain? Oh ini PSBTP. Jongkok-jongkok di situ. Pegang kamera. Yang lagi buat film seperti itu ya Siapa Pak. itu? Masih ada nggak orang di sini? Cewek 2, cowok 1. Lagi kok daun-daun di foto-foto. Saya datang, ngapain nak? Ini Pak bikin ini. Oh. Terus kamera kalian seperti ini ada berapa? Dia ceritakan ada. Kurang nggak? Kurang. Oh yaudah nanti kita beli. Dibeli. Mana Pak RW?
Pak Heru, mana Pak Heru? Kita beli gitu loh. Jadi itu tadi kalau umpamanya, karena sebelumnya saya pengen setiap jurusan itu punya kegiatan yang menonjol dan menimbulkan minat Peserta didik itu ya. seperti itu. Nah berikutnya setelah kita beli, kalau nggak salah harganya 19 juta itu kameranya. Berikutnya di akhir tahun 2022 mereka datang lagi, Pak kalau bisa Pak kita beli lagi lah kamera yang kayak gini tuh, kayak gini. Itu harganya berapa? 30-an. 20 juta. Iya, ya udah beli. Gitu. Kenapa demikian? Terkadang siapa namanya? Muhammad Arya Mahmuda, Pak. Arya Mahmuda. Saya pengen Arya itu punya handphone seperti ini gitu ya. Tapi kan kalau saya, nah Arya pakai, mungkin dia nggak selera, iya kan? Iya sih pasti. Mungkin dia nggak selera, yang selera dia itu yang lain lagi gitu. Nah itu kan saya tidak tahu. Benar tuh. Tapi kalau kalian tunjukkan apa kira-kira kegiatan ini yang bisa menambah wawasan, gitu ya. Kemudian juga menarik perhatian teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa support. Dan saya tahu gitu kan apa kebutuhannya seperti teman-temanmu yang di sini itu. Gitu loh. Karena 14 kompetensi keahlian kita ini terus terang kalau saya sendirian yang jalan nggak mampu untuk menelusuri secara detail. Iya. Makanya ada kalian sebagai agen perubahan. Bayangkan coba agen perubahan tuh berarti kan harus banyak ini. Banyak ini apanya? Apa namanya itu? Inovasi, oke. Terus dari segala lini ini harus berubah, namanya agen perubahan. Tapi yang pertama, yang paling utama itu sikap dulu. Ajaklah teman-temannya supaya bersikap bagaimana seharusnya dan sewajarnya seorang pelajar. Gitu loh. Kalau saya sebenarnya ada iri juga lihat sekolah lain ya, sekolah lain. OSIS-nya aktif. Kemudian saya pernah lewat salah satu sekolah. OSIS-nya itu justru menemani gurunya di depan gerbang nunggu teman-temannya masuk. Nggak perlu dibilang lah ya sekolahnya ya. Nggak perlu sih Pak. Berarti ini si OSIS ini apa namanya? Dia ngajak kawan-kawannya, ayolah kita tertib, ayolah kita belajar lebih dini gitu kan. Artinya lebih dininya itu tidak terlambat. Kita umpamanya jadwal 7.15, 7.15 sudah pada masuk nih. Ya. Sudah pada masuk. Ada ajakan untuk berubah. Iya. Mungkin siswa-siswi. Tidak harus ngomong, berdiri aja di situ, nungguin temennya. Mungkin ada guru piket gitu kan. Ada juga satpam. Diri aja. Coba dimulai seperti itu. Iya Pak. Akan Jadi nggak usah bilang masuk, nggak usah. Nah, jangan-jangan begitu nih. Ya, nggak. Alhamdulillah kalau nggak gitu. Kemudian nanti yang lama ya, yang lama jangan melepas, nggak boleh. Jangan sampai terjadi ada sesuatu nih kendala. Kalian lah itu, kan kalian pengurusnya, kami udah tamat. Maksudnya tamat jadi pengurus, bukan tamat sekolah. Jangan ya. Tetap harus ada sinergi. Mungkin selama ini sudah ada pembina yang dekat dengan OSIS ya. Nah ini dilengketkan lagi. Jangan dilepas. Gitu ya. Nah sebelum kita lanjut nih, ada yang mau disampaikan? Ada sih Pak, kan mengenai perihal-perihal suatu acara penyampaian seperti itu ya kan Pak. Nah
dalam tahun 2024 ini kami tuh juga ada tuh ngadakan misalnya itu classmate Pak gitu. Jadi usulan classmate ini itu pendanaannya tuh seluruh lah dari kelas 10, 11 dan 12 Pak. Itu perencanaannya Itu dari saran Bapak lah mengenai perencanaan kami mengadakan acara tersebut. Ada nggak masukan atau saran dari Bapak seperti itu? Classmate. Ya, seperti sekolah lain itu setiap tahun mengadakannya Pak seperti itu. Gitu. Iya Pak. Di bidang apa nih? Kalau Arya sih dan seluruh teman-teman Arya ingin mengadakan classmate itu dalam bentuk permainan olahraga, sepak bola, badminton dan Oh gitu. saran games seperti yang lain seperti itu. Kayaknya udah pernah kita laksanakan dah. Kalau di sini waktu itu Mobile Legend malah ada event. Iya bentuk games. Ada event ya. Gitu ya. Kemudian awal-awal sekali saya di sini itu saya suruh bikin lapangan badminton di bengkel TSM. Ada anak TSM? Ada yang jurusan TSM? Ada nggak? Catnya masih bagus nggak tuh? Yang ada lapangan badminton. Nah dulu itu Masih bagus. saya sampaikan ke Pak Haryatno, kalau tidak ada pelatih badminton dari guru olahraga, panggil dari luar. Tapi kalau guru olahraganya bisa main badminton, silakan dilatih anak-anak. Ayo kita bikin lapangan. Jadilah itu. Berikut Pak Simon. Simon ya. Pak Simon, saya tekankan Pak Simon harus ada yang seperti anak saya. Saya bilang gitu. Anak saya tuh alumni sini, alumni dari sini, ikut pertandingan basket sampai ke Bali. Oh, seru tuh. Waktu itu Pak Simon apanya? Pelatih. Juara 2 ya, juara 2 nasional. Jadi penekanan saya ke Pak Simon ini mungkin dia kurang dapat support dari temannya. Kalau dia sendirian pastilah nggak sanggup. Waktu itu kan berdua itu sama siapa ya? Almarhum Pak Manik, Samson Manik. Sempat kenal enggak ya? Enggak ya? pernah sih Pak. Jadi Pak Simon dengan Pak Samson Manik ini sangat duetnya bagus. Bukan hanya dari basket waktu itu yang anak-anak Percut itu berprestasi, dari futsal juga. Makanya ada lapangan futsal kita yang sana itu. Itu juga saya tekankan sama Pak Haryatno. Itu tolong futsalnya dibenahi. Munculkan lagi siswa-siswi yang seperti dulu-dulu itu. Itu dia. Nah sekarang saya mau tanya balik nih. Boleh tuh Pak. Udah ada belum klub futsalnya? Klub futsal ya Pak. Ya. Kalau dari sekolah kita nih pengetahuan Arya sendiri ya, dari teman-teman juga itu tidak ada ya. Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Kinanti. Setahu Bintang kemarin tuh sudah ada Pak, sudah ada juga kan ekskul futsal. Namun beberapa semester ini terhenti Pak. Ya. Terus yang lain badminton? Nah tunggu dulu. Badminton justru ini yang dari siapa Pak Agama? Malah dari grupnya Rohis. Antik ini. Kok badmintonnya dari Rohis? Mestinya bikin klub. Ada klub olahraga, ada klub bahasa Inggris, ada matematika klub. Wah ini dulu waktu saya di Tanjung Morawa, saya bikin ini, saya suruh OSISnya bikin. Juara 1. Pernah enggak dengar tarung derajat? Pernah Pak, pernah. Pernah Pak? Lah juara satunya dari sana cewek. Saya datang ke sini, saya panggil tuh tarung derajat, ayo bikin di sini. Karena saat pertama sekali bikin tarung derajat di Sumut ya, Oh, di Sumut. SMK Tanjung Morawa. Saya datang ke sini, saya panggil tuh ketua umum tarung derajat, bikin di Percut. Gitu. Makanya kan ada
ada tarung derajat. tarung Nah, derajat di pertanyaannya, ada nggak ikut latihan? sedikit sekali sih Pak. Nah, itu dia. Tarung derajat itu seni loh. Saya lihat Seni berarti. itu seni Banten. Mestinya kalau ada orang Banten di sini bisa tuh tarung derajat. Ya. Bulan berapa saya ke Bangkok? Bulan berapa kami ke Bangkok itu? Lupa udah. 11. Desember. Ya, akhir November. Saya ke Bangkok. Kita MOU dengan 2 institusi di sana. Mereka siap untuk melaksanakan pertukaran siswa dan guru. Ke siapa yang saya sampaikan? Yang kita di grup yang saya sampaikan? Enggak, yang di grup WA itu. Saya suruh siapkan siswa yang bahasa Inggrisnya oke. Nanti kita coba magang di sana. Gak usah lama-lama, 2 bulan aja. Bangkok bagus, luar biasa. Ya di sana sekelas level SMK juga. Terus saya juga nantangin ke guru-guru kita di sini. Ada yang siap untuk ke sana gitu. Saya waktu itu rencananya Januari Februari, karena Maret itu kan udah Ramadan gitu. Nah, kalau yang ke sana itu yang muslim, kalau di sana bulan Ramadannya repot makannya. Nah, itu dia. Jadi kalau di sana itu gimana ya? Saya waktu ke Chonburi College namanya itu. Kita kan jalan tuh. Lu nggak ada gurunya. Tapi anak-anak aktif, siswanya aktif di situ. Luar biasa itu. Sudah terbentuk karakternya itu untuk mandiri sepertinya. Benar seperti itu. Jadi kalau saya mikirnya begini, berarti yang belajar ini benar-benar dia memikirkan masa depan dia sendiri, gitu kan? Tidak harus disuruh, terus tidak harus tidak harus ditegur gitu ya. Luar biasa sekali. Di Chonburi itu ada jurusan listrik, ada ini RPL, TKJ, TSM, TKRO, listrik, robotik, yang satu lagi lupa saya namanya, ada juga robotik. Jadi yang di teknologi itu di Chonburi itu MOU kita mantap sekali. Saya berkeinginan waktu itu dua siswa, 1 guru kita kirim ke sana. Sampai saya bilang biayanya nanti saya cari donatur. Ini ada orang baca itu tulisan saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang gak ada yang lamar. Makanya ayo munculkan English Club, Mathematic Club gitu. Ketemu saya bahasa Inggris, ayo lah gitu. Bukannya pandai kali saya, enggak, paling yes no I love you aja taunya. Iya kan, daripada nggak tahu sama sekali gimana. Gitu ya, Ya, itu segera dibentuk. Ke depan satu lagi Mandarin, Jepang. Mandarin, Jepang, Tagalog, Filipina, Bangkok, Vietnam. Ini bakal 5 negara di Asia ini yang bakal duluan maju. Ya ayo jangan ketinggalan. Tapi secara umum nanti kalau umpamanya Ananda ada yang magang di Bangkok atau di Vietnam atau di Beijing ya, di Beijing, bahasa Inggris yang digunakan, bukan bahasa daerah mereka. Itu dia.
nanti boleh kita bikin, umpamanya sekali 3 bulan kita. Ada yang ikut nggak kemarin peserta storytelling? Ada. Itu saya sarankan ke Bu Irfa. Saya pengen loh ada storytelling. Waktunya dari pelaksanaan itu hanya 4 hari. Saya sampaikan ke Bu Irfa. 4 hari aja itu saya japri. Coba bikin dulu storytelling di situ. Kapan Pak? Minggu ini harus terlaksana. Gitu. Nah ini ada. Nah ya itu sebagai, kalau namanya nilai ya jangan dilihat lah, kecil nilainya. Iya. Nah, yang saya pribadi itu karena senang gitu ya. Kedepannya itu masukkan apa mau kita bikin judulnya untuk storytelling ini, atau pekan, kalau pekan sekali seminggu ya, kita waktu mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, Event seperti itu ya bikin Pak. seperti Seperti event seperti itu. tematik bahasa Inggris, apalagi mungkin nanti yang kejuruannya olahraga gitu loh. Saya siap support itu. Sekalipun nanti kalian mau pinjam ini untuk storytelling, untuk matematik, silahkan saja. Minta sama Pak Heru, Pak kami mau pakailah tanggal sekian jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi nggak ada istilah oh nggak bisa, kasih tahu sama saya. Siapa bilang nggak bisa itu, ya kan? Iya. Nah ini pasti punya kalian kok semua fasilitas di sekolah itu juga harus sama-sama kita jaga, ya kan? Iya. Nah, contohnya Mac ini mahal ini. Kalau kita banting-banting terus ini kan, Yalah harus pasti Pak. supaya tahan lama kita jaga. Begitu juga yang di bengkel-bengkel yang belakang. Nah tadi kita sama-sama kita dengar yang belum terlaksana itu postu ya. Postu Pak. Iya. Kalau bisa dibentuk perjurusan Ada jadwalnya. khusus seperti postu ya, perjurusan. Pamannya TKRO ada timnya nih, tim futsal, gitu kan? Ada tim badminton gitu, ada volley, ada basket, gitu. Jadi saat nanti kita ambil satu momen, si TKRO ini timnya, TSM ini timnya, setiap jurusan ya berarti ada 14 tim nih. Nah, cari momennya yang pas pada saat kapan ini mau kita bikin untuk mencari yang terbaik 1, 2, 3. Mungkin di hari guru, mungkin di 17 Agustus, atau sebelum liburan semester. Habis ujian kan biasanya sudah free, daripada kemana-kemana mending bikin kegiatan. Betul Pak. Ya kan? Nah itu dia, silakan dilanjutkan lagi yang belum, ditingkatkan lagi yang sudah terlaksana itu, dibentuk apa yang belum ada tadi, klub-klub tadi ya Pak. Coba nanti jalan ke jalan Es Parman itu, di situ ada San Thomas sama ada satu apa yang sekolah kodam itu, ada pamfletnya, matematik klub, English klub ada. Jadi setelah ini rancang itu pamflet OSIS terutama. Enggak ada sekolah sebesar ini, yang ada cuma SMK 1 Percusatuan. Terus di mana-mana enggak ada. Gudepnya enggak ada. PMR-nya enggak ada. OSIS-nya enggak ada gitu kan pamfletnya kan. Nah, ini tugas kalian. Kalau macam kami ini kan tugasnya untuk memenuhi sarana prasarana untuk belajar kalian kan. Kalau yang seperti itu, setahu saya di mana-mana OSIS yang mikirkan. Artinya kalian yang merancang.
Nanti sampaikannya sama Pak Heru atau sama Pak Mawan. Oh, Pak Maman ya, Pak. Pak, kami butuh ini konsepnya. Ukurannya sekian kali sekian. Ya delete. Itu kurangnya dalam. Itu. Jadi OSIS itu kalian bikin. Namanya biasanya berapa? 1 kali 60 atau 1,5 kali 80? Seperti itu. Plang ya. Spanduk ya. Plang. Kalian kan punya teman yang jurusan las. Iya, ada. Minta tolong sama dia bikinkan kakinya. Nanti minta besinya dari Pak Tukimin. Pak Tukimin ini bagian sarana, wakil sarana. Seperti itu, ya. Iya, Pak. Kalau umpamanya setelah selesai dilas sama teman kalian, mungkin kan harus kita lapis dulu sama triplek ke jurusan bangunan. Gitu. Jadi kan ini dia nih salah satu contoh, gaungnya wah, modalnya dikit orang yang ngerjakan teman-temannya. Paling nanti kita beli besi, pesan apa itu, spanduk. Mau di semen, panggil lagi ke yang bangunan ini, teman yang di bangunan, minta semen sama Pak Tukimin lagi. Gitu loh. Jadi jangan berdiam, sudah tahu itu perlu tapi diem. Nah itu juga tidak baik. Ya jadi kalian boleh artinya mengkoreksi untuk yang benar, gitu ya. Iya. Bukan mencari-cari yang salah. Contohnya itu tadi, kita butuh loh nih Pak Firman, gimana kami bikin ya? Gitu. Ada ajuannya dulu. Harus. Jadi mungkin mulai dari case 5, 4, 3, 2 nggak sampai ke sana terpikirnya ya. Nah itu dia. Karena tadi sudah ada tercetus agen perubahan, ayo semuanya berubah. Bukan berarti hanya case 6 yang berubah, semuanya. Ya. Iya. Seluruh siswa-siswi lah di Iya, SMK 1. iya. Itu yang perlu berubah itu. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Ada yang mau disampaikan atau tanya? Silakan. Ya. Aja kah? Kalau kuat suaranya nggak apa-apa. Tes, dan beberapa aspirasi dari teman-teman sekarang Pak. Kita yang kelas 12 ingin mengadakan acara perpisahan Pak. Bisa. Dan ini kegiatan ini ada juga di visi misi OSIS Kes 6 Pak. Jadi saya akan membantu untuk mensuarakan aspirasi siswa dan membantu untuk OSIS memberitahu juga ke Bapak. Sebelumnya kita di tahun sebelumnya juga pernah ingin membuat acara perpisahan ini Pak. Cuman terhalang sama permasalahan perizinan yang sangat rumit di sekolah ini Pak. Dan soal pendanaan. Mungkin itu aja Pak yang saya ingin tanyakan Pak. Baik, ini pertanyaannya bagus ini. Perpisahan ya, perpisahan. Jadi begini anak-anak sekalian, karena banyaknya kejadian saat acara perpisahan, inilah makanya izin itu agak dipersulit. Ya, bukan sekolah kita sih sebenarnya, tidak. Di tempat lain, kalau negeri itu sangat sulit sekali izinnya karena menyangkut pembiayaan. Pembiayaan sekolah negeri itu dari dana BOS.
dana BOS ini tidak direkomendasi untuk diposkan kegiatan seperti itu. Dia direkomendasi untuk kegiatan ekskul, proses belajar mengajar. Kemudian di ekskul ini banyak nih, tentunya peningkatan seperti itu ya. Tapi kalau namanya pentas seni, perpisahan dan segala macam, ini tidak direkomendasikan dari dana BOS. Ya, kendalanya satu di situ. Kemudian kalau seandainya oke, sepakat semua nih. Semua siswa yang 2.300 ini sepakat membantu acara perpisahan. Umpamanya dari 2.300 siswa sepakat memberikan bantuan 100.000 per orang. Berapa tuh duitnya tuh? Banyak tuh. Saat itu juga lah saya diperiksa. Kepala sekolah pungli katanya. Gitu loh Nanda. Mengutip tidak boleh. Nah, kendalanya di situ. Saran saya, kalian bikin kas kelas. Umpamanya nih 1 bulan 5.000 rupiah nih satu orang, gitu ya. Nah, dan itu juga harus terorganisir. Kalian pastikan teman kalian itu tidak macam-macam di rumah. Nah, sampai rumah nanti mak, uang perpisahan mak 300.000 katanya. Nah, ini masalahnya datang ke sekolah. Mungkin perbandingannya, kenapa sekolah swasta itu bisa gitu kan ya. Itulah bedanya kita dengan mereka. Karena segala sesuatu kegiatan itu dianggap dari dana BOS. Nanti bolehlah di googling itu seperti apa sih. Dana BOS itu seperti apa, harus tahu juga. Gitu loh. Jadi kalau untuk bikin acara perpisahan itu, ini harus banyak pertimbangan. Karena itu tadi, izin. Setiap sekolah yang membuat perpisahan itu selalu ada masalahnya. Nah, kalau umpamanya kalau mau aman kita bikin di hotel, masalahnya datang ke sekolah. Dari mana duitnya tuh? Udah pungli nih kepala sekolahnya, katanya gitu. Gitu ya nak ya. Jadi artinya saya tidak mengatakan tidak boleh, tidak. Kita lihat dulu perkembangan ke depan seperti apa. Kalau yang lalu-lalu itu kan memang ada COVID. Kemudian setelah COVID ekonomi merosot. Disitulah ributnya. Setelah COVID ada beberapa sekolah melaksanakan perpisahan dan pentas seni. Orang tua yang ribut. Orang tuanya disuruh nyumbang 100 sampai 200.000. Ribut di situ. Sekolah juga yang kena. Jadi gitu. Jadi kalau umpamanya tadi sudah per kelasnya itu ada kas, perencanaannya untuk apa nih? Gitu. Kalau ada arah ke sana, bikin aja per kelas, jangan global, ribet. Kita harus panggil polisi pengamanannya. Udah. Tidak dijamin ada nyusup. Sebenarnya kalau hanya kalian yang melaksanakan di sekolah ini aman ini. Aman. Ada orang luar datang menyusup, bikin rusuh. Kejadianlah dia. Nah, kalau kalian bikin umpamanya per kelas atau per jurusan, itu lebih bagus loh. Kalau global dipastikan itu dari Dinas Pendidikan tidak ada izin. Dan dari kepolisian juga harus saya laporkan izin keramaian namanya kan. Pernah dengar enggak tuh? Izin keramaian itu. Ada. Izin keramaian. Itu harus diurus. Kalau orang mau pesta di pinggir jalan itu harus ada izin. Ya bukan berarti kita di sekolah bebas melaksanakan kegiatan yang seperti itu, tidak. Harus ada izin keramaian. Karena taruhannya itu tadi,
Nanti kalau umpamanya, apalagi kita sampai 2000 ya, kan kita paling besar nih di Sumatera Utara nih siswanya, paling banyak 2300, paling besar sekolah kita ini. Terjadi sesuatu dengan yang 2000 orang ini, wah ini dampaknya kemana-mana, panjang urusannya gitu loh nak. Nah, kalau ini saya cerita tentang Tanjung Merawa dulu ya. Seperti tadi mereka bikin berjurusan, saya hanya mengeluarkan izin karena mereka waktu itu ada yang minta ke Brastagi, minta ke Danau Toba, dan mereka biaya sendiri. Saya hanya bilang sama si anak, setiap peserta yang akan berangkat harus ada pernyataan dari orang tua. Itu di luar tanggung jawab sekolah. Seperti itu, aman, gak ada yang ribut. Nah, kalau kita bikin di sekolah, saya nggak bisa jamin penyusupnya masuk, bikin kerusuhan, gitu loh. Nah, nanti kita pertimbangkan, tapi saran saya dari awal itu tadi, berjurusan aja dirancang. Kalau kita bikin perpisahan itu kan paling ada musik, itu saja, ada sambutan-sambutan, begitu saja kan. Nah, mungkin kan Jaka membayangkan seperti sekolah swasta kayak ada wisuda-wisuda gitu ya. Mencoba untuk membuat tahun lalu Pak. Jadi evaluasi untuk perpisahan tahun ini Pak tidak seperti yang tahun lalu, tidak ada pesta-pesta kayak band-band atau apa. Ini aja sekedar untuk upacara perpisahan aja Pak. Seperti yang misalnya kami di bulan 4 nanti diumumkan bakal lulus Pak. Pengumumannya itu secara langsung Pak, dari Bapak sendiri menyatakan bahwasannya kami lulus. Nah, jadi setelah itu baru kami bisa berfoto-foto bersama teman-teman aja Pak. Hanya sekedar seperti itu Pak, perpisahan yang ingin kami buat Pak. Boleh saja. Udah paham saya maksudnya itu. Pelepasan sambil diberikanlah ini hasil ujian akhir kan gitu ya, lulus apa tidak lulus kan seperti itu ya. Tapi pastikan juga yang datang itu tidak membawa teman. Gitu loh. Datang aja seperti biasa ke sekolah, tidak membawa teman. Pasti ada sebagian orang karena senang gitu ya. Senang, ayolah sekolahku ada acara, ayo. Ah ini nanti yang bikin kacau. Kalau seperti itu konsepnya, ayo. Mungkin pada saat pengumuman itu nanti akan kita sterilkan ya. Akan kita sterilkan yang hadir di sekolah itu hanya kelas 12. Seperti itu. Hanya kelas 12 yang hadir di sekolah. Kelas 11, kelas 10 tidak boleh hadir kecuali ketua kelas dan pengurus OSIS. Karena kalau hadir semua, ini nanti ini. Terkadang gini loh, orang yang kelewat senang nggak mikir dampak negatifnya. Namanya kelewat senang dia. Karena udah lecet tangannya baru sadar. Aduh, inilah dia. Karena tadi senang kali, euforia. Nah, gitu. Itu maksudnya. Jadi kita laksanakan itu dengan suasana yang kondusif. Ya, boleh saja kalau seperti itu konsepnya. Jadi mulai dari sekarang silakan dirancang. Juga nanti MPK sama OSIS ini harus kolaborasi. Seperti apa konsep kegiatannya ini. Dan ingat, tidak boleh ada kutipan-kutipan. Kalau mungkin hanya untuk seperti itu, siapin ini sama snack, sekolah masih mampu. Ya. Karena kan tidak ada yang lain-lain ya, hanya itu ya. Kata sambutan, kemudian mungkin nanti mewakili orang tua, mewakili kelas 11, kelas 10, mewakili perjurusan, mungkin ada yang mau ngomong gitu ya, seperti itu kan. Nah setelah itu salam-salaman, foto bersama perjurusan gitu kan, silahkan.
Nanti snacknya nanti biar sekolah yang nanggung. Tidak boleh ada 25.000, 50.000 sama kawannya, nggak boleh. Pak izin Pak, kan terkait perancangan dari Bang Jaka dan juga saran dari Bapak itu ya Pak. Sebenarnya ada juga saran dari guru olahraga itu Bu Awal mengenai tambahkan saja bakat-bakat dan minat siswa di ekskul, yaitu teater, drama, ataupun dari paskibraka yang ingin tampil seperti pada saat PLS waktu itu. Kolaborasi yang berpadu itu untuk acara perpisahan seperti itu. Seperti itu Pak. Iya, pengisian acara. Kalau itu sudah kita laksanakan ya, acara tari-tari itu. Beberapa kali itu ada sebelum kegiatan, sebelum pembukaan acara di aula, kita ada anak-anak teman-temanmu ya, teman-temanmu yang selama ini ikut ekskul tari. Nah, mereka tunjukkan kemampuannya gitu. Itu sudah. Terus waktu acara apa kita itu yang di lapangan? MPLS seperti itu. Boleh kita bikin seperti itu. Artinya unjuk kerja, unjuk hasil kerja. Kita tampilkan di situ. Apalagi kalau nanti kalau sudah oke nih, ada yang English Club, dia menyampaikan pidato atau segala macamnya itu melalui bahasa Inggris. Bagus itu. Ayo Jaka, kalau memang seperti itu konsepnya silakan. Tidak ada keramaian-keramaian yang lain-lain ya, silakan. Depan kalian semua ini saya siap untuk menanggung apa nih? Snack ini. Baik Pak, untuk OSIS dan saksi-saksi mungkin bisa mencatat yang Bapak Kepala Sekolah ucapkan pada hari ini, dan mungkin kalian bisa membuat proposalnya secepatnya dan diberitahukan kepada para siswa. Mungkin di MBS minggu ini udah bisa diinformasikan, karena takutnya nanti ada keterlambatan. Mungkin itu aja Pak, dan terima kasih untuk aspirasi yang udah Bapak sampaikan Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Ayo, yang lain lagi. Izin Pak. Cek. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luna Calista Lubis. Saya Ketua 1 OSIS KES 5 tahun lalu. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dan ingin meminta solusi juga dari Bapak. Tadi Bapak sempat bilang bahwasannya kalau bisa OSIS membuat kayak suatu inovasi baru seperti English Club, Matematika Club, dan lain-lain gitu. Nah sebenarnya kemarin waktu di awal-awal jabatan kami sempat dapat ide seperti itu dari Bu Nani selaku pembina di divisi teknologi kreasi seni untuk membuat perlombaan-perlombaan kecil mengenai desain grafis, kesenian seperti itu Pak. Namun terkendala di dana Pak, karena tidak mungkin, mohon maaf Pak apabila ada salah kata saya, OSIS tidak dapat dana bantuan dari sekolah, jadi kami mencari dana sendiri. Dan kalaupun misalnya itu harus dari kas umum OSIS juga yang untuk membelikan hadiahnya kan rasanya tidak mungkin Pak. Dan kemarin juga sempat disampaikan oleh Bu Nani, kalaupun seperti itu kita bikin aja HTM atau yang mau daftar bayar 5.000 atau 10.000. Tapi sudah sempat mau dibuat juga, tapi peminatnya sedikit Pak karena berbayar gitu Pak. Jadi mungkin ada solusi dari Bapak terkait hal tersebut. Terima kasih Pak. Gini ya, saya belum lihat ini program kerjanya OSIS KES sekarang. Nah itu juga harus diteruskan. Coba kalian bikin contoh nih, bidang pendidikan, mau bikin English Club, apa yang dibutuhkan? Ya, bikin matematik club, apa yang dibutuhkan? Contoh, bikin ruangan ya, ruangan. Di dalam ruangan itu harus ada, contohnya ada mic, ada speaker. Di dalam ruangan itu ada
lemari. Isi lemari itu mungkin ATK, kertas, pulpen. Nah ini kalian uraikan. Itu loh. Coba kasih contoh. Waktu itu kebutuhannya apa? Nah, tuh. Hampir sama kan? Yang dia bilang dengan kalian tinggal cari ruangan mana nih yang lengkap. Ada TV, ada speaker, pinjem. Bikin jadwal. Contoh mungkin TKJ itu ada beberapa ruangan yang ada speakernya, ada apa nih? Ada proyektor. Bikin jadwalnya. Mungkin Sabtu jam berapa nih? Jam 2, jam 14 sampai 16. Nah, berikutnya di kegiatan apa lagi nih? Selasa jam berapa sampai jam berapa? Kalau jelas seperti itu bikin terjadwal, pastilah Bapak Ibu Kajer mengakomodir. Nanti akan saya sampaikan. Itu loh. Nggak butuh duit kan? Nggak butuh dana kan? Nah, tadi koordinasi dan kolaborasi. Tetap berkomunikasi dengan bapak-bapak yang saya sampaikan tadi. Ada Kajur 6, wakil ada 4, kabengnya ada 12. Tetap terus koordinasi. Nah itu segerakan ya. English Club apa butuhnya? Matematik Club apa butuhnya? Gitu. Kalau bisa, khusus olahraga nih ya, jangan dicampur bolanya si bapak guru olahraga ini dengan si klub. Ada klub futsal. Nanti kita bikin bolanya sendiri. Jangan campur-campur dengan sana. Dengan guru olahraga. Badminton punya klub sendiri gitu. Ya mungkin kan pertanyaannya dari mana belinya? Kita beli. Tapi jelas dulu di situ. Badminton nih berapa klub, berapa orang klubnya? Berapa orang nih yang ada di klub. Kemudian raketnya butuh berapa. Seperti itu. Di futsal juga gitu. Klub futsal ini, jadi kalau bisa begini. Ada klub induk, ada klub cabang. Klub cabangnya ini yang di jurusan tadi. Klub induknya membawa nama sekolah. Jadi di setiap klub tersedia fasilitasnya. Gak usah pikirkan dulu dari mana ini dari mana, enggak, jangan dulu. Bikin dulu perencanaannya. Ya gitu ya, sambil bikin perencanaan, ya diskusi saja. Siapa yang di bidang olahraga diskusi, di bidang pendidikan mungkin ada di bidang informatik, di bidang seni. Diskusi. Setelah itu udah dapat nih hasil di masing-masing bidang, diskusi secara umum, jangan kelompok lagi. Mungkin kalau umum terlalu rame, mewakili aja. Dari pendidikan siapa mewakili, dari seni siapa. Udah diskusi, matangkan aja perencanaannya. Udah sampaikan sama Pak Kirman, atau sampaikan ke pembina masing-masing dulu, supaya tidak begitu banyaknya mekanisme birokrasi dan segala macam. Sebelum kalian merencanakan itu, pamit sama pembinanya, Pak gini loh kami mau bikin ini, dah setelah itu nanti hasilnya kasih ke Pak Girman gitu ya. Jadi ada satu pesan, jangan terlalu saya sering bilang ini, jangan terlalu sungkan, segan. Ingat nih, segan dan sungkan ini adalah penghalang. Nanti ada yang perlu nih mau disampaikan ke saya, segan, sungkan, udah gagal gitu loh.
Ya tapi tetap ada, kita peganglah adat timur, ya etika gitu ya. Ada lagi? Ada lagi nggak yang dari yang lama nih? Mungkin banyak kemarin. Oh, banyak unek-unek. Nggak ada ya? Terus oh, keuangan. Ah. Oke, terus ke Arya dulu ini. Kalau program kerja sudah ya? Sudah. Apa yang sudah dilaksanakan? Walaupun baru tadi ya pengukuhan. Apa yang sudah dilaksanakan? Tes. Untuk sejauh ini ya yang sudah terlaksana itu masih kegiatan seperti biasa Pak, 17 Agustus dan kegiatan lain hal sebelumnya Pak. Dan untuk pun masuk. Oh. Iya. Iya, yang baru itu saya sih Pak. Untuk ke program-program itu masih belum terlaksanakan karena masih mengurus keanggotaan, masih mengurus kabinet juga seperti itu. Dan belum pernah rapat orientasi. Tes. Biar sampai malam kami ini. Di sini. Ya. Satu lagi siapa? Satu orang lagi sini. Ya, sini. Tadi program kerja sudah, kemudian mungkin kabinet sudah tersusun. Program kerjanya itu ada jadwalnya enggak? Ada. Contoh apa coba? MBS itu kan sudah memang terjadwal setiap Jumat. Iya. Artinya yang apa namanya, yang ini bisa merubah situasi secara signifikan. Contoh nih, tadi kan sudah ada rencana pos 2 ya, yang tertunda. Ada nggak dijadwalkan itu kita laksanakan bulan berapa? Ada. Bulan berapa? Berarti di bulan Juni. Nah, itu belum kenaikan kelas dong. Oh, berarti di akhir semester lah ya gitu ya jadwalnya. Oke. Kemudian itu di bidang olahraga lah ya. Di bidang pendidikan terjadwal nggak apa yang mau dibikin? Di bidang seni ini harus dibikin loh. Umpamanya ya mungkin ya bentuk dulu ini English Club, Mathematics Club, bentuk dulu. Sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan kita bikin event. Gitu. Ada nggak grup WA pengurus OSIS? Nah, ini harus sering diskusi di situ. Nanti kalau saya di situ nggak cocok, tersinggung pembinanya. Itu loh, dibikin jadwalnya seperti roster gitulah. Jadwal kegiatan. Harus ada itu. Kalau bisa itu dituntaskan. Ini besok sudah bulan Februari ya. Tuntaskanlah dalam minggu ini. Berarti Kamis Jumat Sabtu masih ada waktu. Tuntaskan itu semua. Saya mau lihat. Kalian bikin kegiatan
contoh lah ya, contoh storytelling itu di bulan berapa itu ya. Kemudian mau kalau matematik itu apa istilahnya, istilah eventnya itu di bulan berapa gitu. Nah kalau kalian membutuhkan guru pembimbing di bahasa Inggris, nah itu sampaikan gitu loh. Umpamanya guru siapa sih guru yang terlibat di matematik di English Club, tuliskan di situ, nanti sampaikan atau sampaikan sama saya, nanti saya ngomong. Dengan matematiknya juga begitu, olahraganya juga. Siapa kira-kira, kan bisa lihat nih, contoh ada Pak Simon, ada Pak Aryatno, siapa lagi yang guru olahraga itu, lihat siapa kira-kira yang bisa kalian jadikan tempat untuk banyak diskusi gitu loh. Jadi jangan ya program tinggal program, wah jalan programnya gitu, jangan lagi ada gitu ya. Seharusnya memang tahun lalu saya harus ngomong seperti ini di Kes 5, tapi karena ya kesibukannya sangat luar biasa lah gitu. Jadi harapannya itu nanti kalian juga harus banyak koordinasi, banyak diskusi dengan pembinanya. Nanti juga saya nanti akan tahu ini di bidang mana yang jarang diskusi dengan pembinanya, karena kan sama saya sudah ada daftar SK. Si A, Pak Hari nih pembina apa nih, Pak Kirman pembina apa, Pak Hairi pembina apa, Pak Rusli pembina apa, sama saya sudah ada daftarnya. Nanti kan saya tahu tuh, namanya saya tanya Pak Rusli, anak-anak gimana, udah sampai di mana mereka ini ya. Nah, udah pastilah, kalau tidak pernah ya nggak ada katanya, ya kan. Tapi kalau nanti Ananda sekalian tetap ikut dan intens untuk ketemu dengan pembinanya, pasti juga ngomong sama saya gitu loh. Dan tidak terbatas saat ketemu, ya ngomong langsung juga boleh gitu kan, gitu kan. Nah, dulu kalian nggak ada kan dibikin seperti itu? Nah, gini. Kalau sudah ada terjadwal, ini kan nanti bikin jadwal, kan bisa lihat nih. Wih, 2 minggu lagi kita ada kegiatan ini. Dari sini persiapannya mulai hari ini, persiapannya. Sambil mendata apa kekurangan kita nih. Sampaikan ke pihak sekolah. Gitu loh. Harus aktif, jangan terus aduh nanti ini nggak bisa nih, aduh ini perlu ini, nggak jadilah. Lalu juga sempat intens berkoordinasi sama pembina di bidang bela negara, Kak Mirza. Beliau menyarankan pengurus OSIS itu sebelum menjabat refreshing dulu atau dilakukannya LDK, leadership kepemimpinan, yang di luar sekolah. Kan sudah. Belum, Pak. Lu yang kemarin yang di sana itu apa? Kira, Pak. Oh gitu. Iya, makanya saya juga mau nanya ke Bapak untuk adik-adik Kes 6, kalau misalnya pengurus OSIS ingin melakukan kegiatan seperti itu yang serupa di luar sekolah sebagai pelatihan kepemimpinan atau sekedar refreshing sebelum memulai masa jabatan, itu sumbernya dari mana ya Pak, atau prosedurnya? Ya kemarin itu kayaknya hanya kebijakan saya aja. Kalau dari sekolah itu nggak ada. Kalau dari dana dari sekolah itu ya nggak ada. Hanya kebijakan saya aja. Gimana ini Pak, kata Pak Kirman, saya lihat ada kemampuan untuk pendanaan, ya udah laksanakan. Seperti itu. Tapi kalau dia dimasukkan di dalam anggaran sekolah, nggak bisa. Gitu loh. Makanya coba kalian buang dulu jauh-jauh pemikiran yang itu. Wah, ini dari mana duitnya? Jangan dulu.
Ya contohnya kayak mereka inilah. Yang kemarin yang tadi saya ceritakan tentang kamera itu. Dari mana duitnya tuh sampai belasan juta? Kalau yang 30-an juta itu memang kebetulan kita ada dapat bantuan operasional pendidikan. Bisa beli. Tapi kalau yang pertama yang sampai sekarang pun saya nggak tahu dari mana duitnya, tapi kameranya ada. Nah, itulah dia. Jadi jangan itu dulu kalian pikirkan. Pastilah gagal kalau itu duluan. Contoh nih. Tahu kita dari mana nih? Hah? Tiba-tiba ada di sini kan? Ya udah, ada minum aja. Tapi kalau mana nanti kalau ku ambil ini? Duitku tak jadi minum. Itu loh, ya. Jadi ada rentang waktu untuk berpikir, dan Pak Kirman sudah tahu seperti apa itu. Sudah tahu dia. Dia tidak umpamanya besok mau kegiatan nih, kecuali kalau acara seremonial di aula ya. Tapi kalau umpamanya kegiatan yang keluar gitu, atau mungkin di kayak kemah di sini gitu kan, itu jauh-jauh hari beliau bilang. Jadi sempat berpikir dulu gitu. Tetaplah ada koreksi, bukan berarti Pak Kirman ini Pak kita ada kegiatan, laksanakan Pak. Tapi tetap saya koreksi. Kalau menurut saya tidak pas, pasti saya coret. Ini jangan. Ah, ini silakan. Gitu loh. Jadi tolong kalian fokus bikin perencanaan terjadwal. Seperti tadi ya, kalau di olahraga siapa nih yang kalian harapkan sebagai melatih atau apa segala macam. Kemudian guru bahasa Inggris, guru matematik, siapa kira-kira yang mau kita libatkan di dalam English Club, Mathematics Club. Kalau agama mungkin sudah jelas lah ya, guru agama gitu ya. Tapi kalau guru matematik, guru bahasa Inggris kan kita banyak nih. Guru bahasa Inggrisnya banyak, guru matematiknya banyak. Nah, kalian yang tahu, wah ibu itu kayaknya bisa tuh kita jadiin apa penopang kita. Itu. Saya tidak mau intervensi seseorang, kalian yang milih. Setelah dapat, nanti saya ikut ngomong juga. Itu loh. Enak nggak penyampaian saya nih? Ya mungkin selama ini kalian kan, wah, gimana kepala sekolah kita di mana aja ini kan gitu kan. Nggak pernah ngomong ke kita. Padahal waktu kes 5 dilantik, dikukuhkan, saya waktu itu kalau nggak salah di Jakarta ya. Saya bilang Pak Kirman, nanti saya minta jadwal dengan anak-anak OSIS gitu. Nah ini pun tadi tiba-tiba itu saya habis dari dinas provinsi, saya telepon dulu Pak Heru, ruangan terganggu nggak kalau dipakai gitu. Tidak. Saya telepon Pak Kirman, katanya kalian lagi menyelesaikan LPJ di sana. Pak Kirman tengah 2 saya mau ketemu dengan pengurus lama dan pengurus baru di PSBTP. Inilah dia. Gitu. Karena dalam pemikiran saya OSIS ini udah pastilah memang ibaratnya paling gampang dikumpulkan di sekolah OSIS. Karena punya kantor kan. Kalau ketua kelas ya repot masih, dia nggak punya kantor. Gitu loh. Gimana?
Sekarang ruang UKS yang mana yang paling sini? Pokoknya sebelah ruangan OSIS, pas sebelah ruangan OSIS. Dulunya di mana? Bukan yang ruang rumah ini. Bukan Pak, dulunya di sebelah yang sekarang jadi ruangan BKK. Oh. Kalau yang ini pramuka ya? UKS ya. Terus yang di sana BKK kan pintu. Sebelahnya ini ruang apa nih? Pascape. Gitu ya. Nanti saya tanya dulu ini. Ini rumah, bukan ada rumah situ. BK. Ya. Oke, nanti kita cari dulu di mana ini mungkin kalau aula disekat repot ya. Nanti saya tanya dulu Pak. Saya ajak diskusi Pak Tugimin dengan Pak Hari. Ya, memang kesulitan kita sekarang itu ya ruangan itu. Nah, seharusnya bisa kita berdayakan itu gudang bisa kita sulap ya gudang itu seperti toko koperasi kan itu kan kita sulap, hanya gudang kita itu juga penuh dengan barang-barang yang tidak bisa dimusnahkan gitu. Saya rasa itu saja, atau ada mau sampaikan lagi silakan sampai tuntas lah. Jadi kalian itu melaksanakan kegiatan organisasi, tidak ada lagi beban-beban pikiran yang menghambat. Itu juga Jaka di MPK. Kalau dulu saya waktu SMP itu ketua MPK. SMP itu tahun 83. Nah, itu dia. Dari dulu memang MPK itu sudah ada. Gitu loh. Ya silakan kalau masih ada sampaikan aja. Ya kan sudah hadir nih. Nah itu tadi kegiatan saya itu saya contohkan ya. Saya semalam itu ikut menggodok Juknis PPDB Sumut. Kemarin itu saya selesai dari ruang rapat jam 2. Setelah selesai rapat masih ngobrol-ngobrol, jam 3 saya keluar dari kantor dinas pendidikan yang di Tiro ya. Saya sampai di Jalan Sutomo padahal mau menuju kemari loh itu. Di telepon suruh balik. Nah, seperti itu. Jadi itu kondisi dan waktu kegiatan saya itu yang tidak banyaknya tidak terjadwal. Nah, kalau saya pun datang mungkin ya seperti saya sampaikan tadi, saya jarang di depan. Selalu melihat kondisi bengkel-bengkel di belakang. Kalau saya jarang ke sini karena saya lihat wah ini PSPTP hanya tinggal mempoles supaya lebih banyak kegiatannya. Itu dia. Jadi kalau umpamanya dengan kehadiran kita bersama di sini, kemudian banyak yang sudah saya sampaikan, tinggal kalianlah yang meramu itu supaya terlaksana. Kalau ada kendala-kendala sampaikan, pembinanya ada. Kalau nanti ke pembinanya juga sudah disampaikan tidak ada reaksi, nggak apa-apa sampaikan ke saya. Itu loh ya, apalagi kes 6 banyak nih dikasih masukan. Terutama yang paling utama itu apa yang sudah dilaksanakan kemudian ada kendalanya, yang dulu itu dilaksanakan ada kendalanya, kasih tahu dong mereka supaya bisa mencari solusinya gitu ya Rea. Oke, ada lagi
Nah, kalau yang seperti itu, ini kan kalau nggak salah di jurusan apa sih, geo ya, geomatika. Kemudian kalau IT-nya di DKV, bukan DKV dan multimedia. Kalau sketsa, kalau pengetahuan saya sketsa itu kan umum juga. Anak-anak multimedia juga bikin sketsa loh sebelum bikin film. Nah itu. Nah, kalau itu berarti sekarang hanya terbatas di geo. Silakan aja dibikin. Nah iya, kita kan nggak punya multimedia. Jurusannya. Nah, kalau kita umum, ini berarti tadi maksud Bintang yang berminat nih, silakan, kan gitu ya. Nah, ini juga harus dirancang. Jangan sampai mengganggu belajar wajib. Gitu dia. Jangan sampai mengganggu pelajaran wajib. Kalau kecuali kalau umpamanya klub ini hanya di geo, ya silakan saja. Mungkin saat ada guru yang tidak masuk, ya silakan belajar sketsa. Nah ini dia manual atau menggunakan IT? Manual. Berarti ini dulu penggabungan antara jurusan survei pemetaan dan apa sih namanya satu lagi ya, AutoCAD, orang AutoCAD, ya itu dia. Jadi saya rasa gini, batasin aja dulu khusus untuk DPIB sama Geo, jangan umum. Kecuali nanti kalau sudah bagus perjalanannya, buka pintu. Seperti itu. Kalau umpamanya nanti buka pintu, yang datang ini ada yang masih sama sekali blank. Kalau macam Bintang mungkin sudah punya dasar, ya kan? Nah, Arya jurusan apa? Nah, RPL mungkin taunya dia ini logik gitu ya, bikin if then gitu kan. Nenek masuk ikut sketsa, ya, kok tahu aja ya. Ikut sketsa, Bintang harus ngajarin lagi. Nah makanya kalian bikin aja dulu klub anak DPIB sama Geo nih. Ya, umpamanya ada 10 orang, 20 orang, itu dulu. Sudah mapan yang 20 orang, ayo jurusan lain. Umpamanya Bintang nanti bimbing 2 orang. 20 orang mapan masing-masing bimbing 2, berarti jadi 60. Silakan bikin dulu Geo dan DPIB. Ya. Jadi saya tadi membuka pembicaraan supaya dibikin matematik club, English club. Sebenarnya kalau untuk teknologi banyak. Kita dulu ada IT Camp waktu saya kajurnya. Ini kajurnya TI, ada IT Camp, ada IT Club dulu itu. Nah sekarang nggak ada lagi. Nanti akan kalian lihat setelah ada klub, dampaknya besar. Nanti yang ada di klub matematik dengan sukarela ngajari kawan-kawannya, ngajarin adik-adiknya, di samping untuk diri sendiri gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti ketemu orang seperti itu. Tapi ingat, bagi yang punya ininya oke, pinter, punya ilmu banyak, jangan pendam. Tidak akan pernah berkembang. Kita punya ilmu itu harus sering di-share.
langsung dibagi gitu ya. Ada lagi nggak? Berarti bakal klub bakal yang ada itu English, matematik, sketsa. Oke, kemudian yang klub olahraga itu siapin futsal, badminton, basket, volley, apa lagi? Pickleball. Yang kalau yang seni apa? Seni bela diri, silat atau karate kita di sini. Tarung derajat, Pak. Cuman itu. Peminatnya sedikit. Sedikit. Ya. Memang ya seperti itulah. Kalau dulu saya bikin di Tanjung Merawa itu 10 pendaftar pertama gratis baju, saya bilang. Padahal yang beli itu saya bilang sama saya pelatihnya, bilang sama adik-adik 10 pendaftar pertama gratis baju dari pelatih gitu. Padahal kita yang bantu gitu. Nah sekarang kalau di sini saya nggak berani. Siswa kita kawan-kawan kalian kan 2000 orang. Nanti kalau daftar 2000 dari mana bajunya itu belinya? 10 pendatang, Pak. Enggak, dulu itu saya bikin. Dulu. Nah kalau di sini saya nggak berani. 10 pendaftar pertama gratis gitu kan? Yang 2100 lagi ini, 2190 lagi ini protes. Apa pilih kasih gitu. Siapa yang cepat? Padahal udah hampir setahun ya. Iya, hampir setahun. Hampir setahun, sayang sekali. Tapi ya saya nggak tahu perkembangannya. Si pelatihnya siapa sekarang? Siapa pelatihnya? Yang dari sana, yang dari Pengda? Nah, itu saya udah tahu ceritanya itu. Nah, nggak usah kita kembangkan, saya sudah tahu. Mungkin kalian juga sudah lihat. Orangnya pun sudah jarang datang kan. Nggak perlu kita ceritakan itu, saya sudah tahu. Gara-gara itu saya juga kecewa gitu ya. Katanya begini, katanya begitu. Nah, si pelatih bermohon supaya kalau memberikan honor itu langsung tidak pakai perantara. Itu yang terjadi. Ya sudah, itu saya yang tahu dengan tim di sekolah. Kalian itu tidak boleh tahu dan tidak perlu tahu, gitu kan? Oke. Terus ada lagi? Kembali lagi Pak, kami mohon Bapak tuh sering-sering hadir di tengah kami Pak. Itu aja sih Pak. Kalau memang nggak ada kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain Pak. Mungkin bisa 1 bulan sekali, Pak. Iya Pak. Jadi Pak kita buat konten berbicara dengan kepala sekolah. Jadi bisa buat industri juga Pak, channel konten YouTube Pak. Kalau itu saya beberapa kali ya, yang juara LKS kemarin kami seperti talkshow juga. Siapa tuh yang orang elektronika itu? Siapa namanya? Ya Dira. Kan di sini kita bikinnya. Kan ikut kan? Tuh, ada tuh siapa yang moto-moto itu? Ya, waktu itu saya panggil juga wali kelasnya sama pembimbingnya itu. Kalau itu permintaannya saya upayakan, cuman saya tidak bisa menjadwalkan pasti gitu. Insidental aja. Makanya ini bulan Januari, nanti Februari mungkin saya pengen ketemu kayak seperti ini. Nah, saya selalu melihat kalau ada yang muncul merupakan satu prestasi, saya selalu bilang nanti saya mau ketemulah dengan itu. Saya selalu bilang itu. Cuman itu tadi lah jadwalnya itu. Kemudian ada guru kita ikut event, ikut pertandingan juara 1, saya mau ketemulah. Pastilah kalau ada
yang bagus dan yang jelek kejadian di sekolah ini saya hadir. Contohnya yang saya ceritakan tadi yang di Polsek, saya hadir. Nah, apa boleh buat waktu itu mereka harus keluar semuanya. Karena kelas 10 kan, kalau kelas 10 itu kita pertahankan dengan kondisi seperti itu bakal menjadi racun. Gitu loh. Nggak apa-apa, nanti umpamanya kalau bisa nih umpamanya kalian mau bikin kegiatan, ini hari apa nih, Rabu ya, kalian mau bikin kegiatan Jumat atau Sabtu, hari ini kasih tahu itu, jangan mau bikin kegiatan siang pagi dikasih tahu. Nanti lama-lama kalian yang marah sama saya, ya kan? Diundang nggak pernah datang gitu. Jangan tiba-tiba. Makanya itu saya perlu jadwal tadi. Kan dari situ saya bisa lihat, wah ini ada waktu. Terus lihat dulu jadwal OSIS ini apa. Oh ada ini, saya pasti datang. Gitu. Oke, ada lagi? Oke Pak, udah Pak. Sudah cukup sih Pak. Udah cukup Pak semuanya Pak. Kalau kurang banyak ya kan nanti kita sambung lagi. Iya. Terus ini kan kita mau ada sebulan lagi ya mau puasa ya. Iya. Coba rencanakan bikin bakti sosial. Umpamanya satu orang sekilo beras gitu kan, pengurus OSISnya nih. Cari panti asuhan. Ayolah. Kan pernah udah bisa pernah dulu kan bulan baru-baru saya di sini itu waktu hari guru itu sampai berapa ratus kilo dapat bisa mengantar kedua panti asuhan Pakam sama daerah sini satu nih apa sih Bandar Kelipa ya, Pak Ustadz yang tahu tuh, Pak Karim gitu bikin bakti sosial namanya itu ya. Nggak perlu nilainya berapa yang penting ini loh saya cuma bisa ngasih sekilo nih, yuk sekilo. Ada 100 orang 100 kilo, ada 2000 orang 2 ton. Itu ayo kita antar sana. Wah sangat-sangat membantu loh. Ingat sedekah itu. Banyak penduduk kalian tak pernah sedekah kata Ustadz tuh. Bala yang ada. Ya, itu direncanakan. Nanti saya pasti ikut bantu. Karena Bapak Ibu gurunya di sini kan kayak gitu. Kemarin saya dapat tahun lalu ya sebelum puasa. Saya dapat laporan dari Pak Ustadz. Pak, ada terkumpul sedikit sih sebenarnya. Kalau menurut saya sedikit. Ada terkumpul hanya 700 katanya, 700 kilo. Akhirnya ya kita cari donatur tambahin. Itu. Ya mudah-mudahan walaupun namanya status siswa tapi bisa melaksanakan seperti itu. Doanya luar biasa itu. Iya, ya kan? Oke, kalau masih ada? Sudah Pak, sudah. Sudah. Dari awal tadi jam berapa? Nggak lihat jam berapa. Sampai sekarang sudah banyak kita bincang-bincang, kita bahas. Kemudian ada juga keputusan yang belum sempat ditulis. Nanti silakan ditulis apa yang saya sampaikan tadi. Lebih kurang mohon maaf kalau ada yang kurang pas apa yang saya sampaikan. Dan harapan saya juga secara pribadi dan sebagai pemimpin juga di sekolah kita ini, komunikasinya jangan terputus. Ya. Itu paling penting komunikasinya. Jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan apapun itu demi kemajuan kalian dan kemajuan sekolah. Gitu ya. Baik, Anda sekalian, terima kasih sudah memenuhi undangan saya. Enggak lah, kalau enggak saya undang kan enggak kejadian nih. Saya rasa itu saja. Mohon maaf jika ada yang apa namanya itu yang tidak pas itu bahasa saya itu.
kedepannya ayo kita sinergi kita kolaborasi untuk demi kemajuan pendidikan dan mengembalikan kondisi sekolah ini seperti dulu-dulu, outputnya oke, gitu ya, siswa-siswanya jadi nggak, kalau dulu itu jarang guru marah karena memang siswanya sudah pada tertib, nggak perlu dimarahin gitu. Jadi saya rasa itu aja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam surya, salam sejahtera bagi kita semua.